Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sobihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang memberikan perlindungan kepadanya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya, tidak ada nabi sesudahnya. Para pemirsa dan pendengar Sirah Nabawiyah yang insya Allah dirahmati Allah SWT, bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat dalam kisah Rasulullah bagian 137 sampai dengan 140. Tidak lupa Umi Nini Gawat selalu doakan kepada semua pendengar pemirsa Sirah Nabawiyah agar dikaruniakanlah rahmat, hidayah, ridho dan surganya, umur yang panjang, manfaat, sehat, afiat jasmani rohani untuk taat beribadah, rizki yang berkah agar bisa zakat, infak dan sedekah. Juga Umi Nini Gawat selalu ingatkan masih dalam pandemi COVID-19 ini yang selalu ada lagi yaitu Omikron, tetap gunakan selalu apa yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah, yaitu setiap keluar rumah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Umi Nini Gawat hadir dalam Sirah Nabawiyah bekerja sama dengan GN YouTube channel. Maka dari itu semuanya yang mendengarkan dan melihat untuk like, komen, subscribe, dan bagikan. Kita mulai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ketika Makkah ditaklukkan Allah SWT melalui tentara Islam dikenal dalam sejarah dengan nama Fatu Mekah. Pada hari itu amarah dan kebencian meledak di hati Fadollah bin Umair. Ia tidak menerima Mekah takluk begitu saja. Diam-diam ia pergi mencari Rasulullah SAW. Ketika dilihatnya, beliau Rasulullah SAW sedang bertawaf. Fadollah segera mengikuti dari belakang. Di balik bajunya tersembunyi sebilah pisau mengkilat, siap dihunus dan dihunjamkan. Fadollah semakin dekat kepada Rasulullah SAW. Tangan Fadollah masuk ke balik bajunya untuk mencabut pisau. Pikirannya dipenuhi hasrat membara untuk membunuh Rasulullah SAW. Astagfirullah, ya Allah. Tetapi tepat saat itu juga Rasulullah SAW langsung menoleh kepadanya dan menegur. Apakah ini Fadollah? Agak terkejut Fadollah menjawab, ya, saya Fadollah, wahai Rasulullah. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Rasulullah SAW. Tidak memikirkan apa-apa, aku hanya memikirkan Allah SWT. Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah SAW meletakkan tangannya yang sejuk di atas dada Fadollah sambil bersabda, mohon ampunlah kepada Allah SWT. Perlahan-lahan hati Fadollah menjadi tenang. Ia kemudian berkata, begitu beliau melepaskan tangannya dari dadaku, aku merasa tidak seorang pun yang lebih aku cintai daripada beliau. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, Fadollah dipanggil seorang wanita cantik. Wanita itu dulu pernah disukai oleh Fadollah. Wanita itu ingin mengajak Fadollah bicara. Namun Fadollah berkata, tidak, Allah dan Islam telah melarangku bicara bebas dengan wanita yang belum halal bagiku.
Aku baru saja melihat Rasulullah SAW menghancurkan semua berhala. Agama Allah itu sangat jelas dan nyata. Sedang kemusyrikan adalah kegelapan. Sejak hari itu Rasulullah SAW melarang orang-orang berperang di tanah suci Mekah. Beliau Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Mekah telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh manusia. Tidak boleh bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menumpahkan darah dan mencabut pohon di Mekah. Fadolah bisa merasakan kasih sayang Rasulullah SAW yang begitu besar. Kasih sayang yang betul-betul membanjiri hati beliau Rasulullah SAW yang amat lapang itu. Karena itu tampak pada mulut beliau Rasulullah SAW berupa keramahan, pada mata beliau SAW berupa air mata, dan pada tangan beliau SAW berupa kedermawanan. Kasih sayang adalah sifat Rasulullah SAW yang paling menonjol dan tak seorang pahlawan pun berhasil menyamainya. Akhirnya ada sholat kemenangan, yaitu Rasulullah SAW bertamu ke rumah sepupunya yaitu Ummu Hani binti Abu Thalib. Beliau mandi dan sholat kemenangan sebanyak 8 rakaat. Saat itu 2 orang musyrik cepat-cepat meminta perlindungan kepada Ummu Hani, Ali bin Abu Thalib, berkeras ingin membunuh 2 orang itu. Namun Rasulullah SAW bersabda, kami melindungi siapapun yang engkau lindungi, wahai Ummu Hani. Setelah itu beberapa penjahat besar yang paling keras memusuhi Islam diadili. Sebagian diampuni dan sebagian dihukum mati. Istri Ikrimah bin Abu Jahal menghadap Rasulullah SAW dan meminta agar suaminya diampuni. Rasulullah SAW mengabulkannya. Istri Ikrimah pun menjemput suaminya yang lari ke Yaman. Ikrimah kembali ke Mekah dan masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mikyas bin Subabah dihukum mati. Mikyas pernah masuk Islam, namun ia kemudian membunuh seorang Ansor dan kembali murtad setelah bergabung dengan orang-orang musyrik. Al-Haris bin Nufail dihukum mati karena ia dulu sering kali menyiksa dan mengganggu Rasulullah SAW. Habbar bin Aswad diampuni, ia dulu yang mengguncang unta Zainab, putri Rasulullah SAW. Zainab yang saat itu sedang hamil, jatuh dan keguguran. Setelah masuk Islam, Habbar menjadi seorang muslim yang taat. Alhamdulillah. Saat itu muncullah kekhawatiran di kalangan orang Ansor. Salah seorang di antara mereka bertanya kepada saudara Ansornya, apakah menurut kalian Rasulullah SAW akan menetap di Mekah setelah memberi kemenangan? Orang-orang yang ditanya saling bertatapan sedih. Mereka sungguh tak ingin hal ini terjadi. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berdoa di sofa sambil mengangkat kedua tangannya. Begitu selesai, beliau segera menghampiri kerumunan Ansor dan bertanya, apa yang kalian bicarakan? Tidak ada apa-apa, wahai Rasulullah. Namun, karena kekhawatiran yang terus membesar, akhirnya mereka menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda, aku berlindung kepada Allah SWT, tempat hidupku adalah tempat hidup kalian, dan tempat matiku adalah tempat mati kalian. Itulah Rasulullah yang begitu sangat mencintai umat-umatnya. Kemudian Rasulullah menghancurkan berhala-berhala lain. Penaklukan Mekah terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Allah SWT memberikan kemenangan besar kepada kaum muslimin justru pada saat mereka tengah menunaikan ibadah saum 5 hari sebelum Ramadan berakhir.
Rasulullah SAW mengirim Khalid bin Walid beserta 30 penunggang kuda untuk menghancurkan berhala-berhala Uzza di Nakhlah, dan berhala ini milik Quraisy dan Bani Kinanah. Khalid mencobanya, kemudian kembali, namun Rasulullah SAW bertanya, "Apakah engkau melihat sesuatu?" "Tidak," jawab Khalid. "Kalau begitu, engkau belum benar-benar merobohkannya. Kembali lagi ke sana dan robohkan." Demikian sabda Rasulullah SAW. Dengan perasaan bergejolak, Khalid kembali sambil menghunus pedang. Namun ketika sampai di tujuan, Khalid dihadang seorang wanita berkulit hitam tanpa baju yang menggeraikan rambut. Orang-orang menjerit melihat tingkah wanita. Khalid segera menebasnya sampai mati. Ketika ia kembali ke Mekah, Rasulullah SAW bersabda, "Dulu aku mengira kalau Uzza akan disembah selama-lamanya di negeri kalian ini. Selain itu, Amir bin As juga diutus untuk menghancurkan berhala Suwa milik Bani Hudail di Ruhat." Ketika Amir bin As tiba di sana, penjaga Suwa bertanya, "Apa maumu?" "Aku diperintahkan Rasulullah SAW untuk menghancurkan Suwa-Suwa itu." "Engkau tidak akan sanggup," jawab penjaga sambil melotot. "Mengapa?" tanya Amr bin As geram. "Karena engkau akan dihalangi," seru penjaga dengan yakin. "Hingga detik ini, engkau masih juga berada dalam kebatilan," seru Amr bin As gemas. "Celakalah engkau. Apakah engkau pikir berhala itu bisa mendengar dan melihat?" Kemudian Amr bin As menghancurkan Suwa sampai berkeping-keping. Setelah itu, ia bertanya kepada penjaga, "Bagaimana menurut pendapatmu?" "Kalau begitu, aku pasrah kepada Allah," jawab penjaga tadi. Alhamdulillah, Sa'ad bin Zaid beserta 20 pasukan diutus Rasulullah SAW untuk menghancurkan Manat. Berhala itu dulunya milik suku Aus, Khosroj, Khosan, dan lainnya. Di tempat itu juga muncul dukun wanita berkulit hitam yang bertelanjang sambil mengutuk Sa'ad. Sa'ad membunuhnya dan menghancurkan berhalanya. Sungguh tak layak berhala disembah, karena Allah SWT Maha Kaya. Dialah yang memiliki kerajaan bumi dan langit beserta bintang-bintang, bulan-bulan, asteroid-asteroid, komet-komet, dan segala yang ada di alam semesta ini. Kini kaum muhajirin sudah tenang. Mereka dapat kembali ke rumah mereka dan dapat berhubungan lagi dengan keluarga mereka di Mekah yang sekarang telah memeluk Islam. Hati semua orang sudah yakin bahwa Islam telah meraih kemenangan. Namun setelah 15 hari Fatu Mekah, tiba-tiba tersiar berita yang membuyarkan semua harapan perdamaian. Kabilah Hawazin dan Thaqif yang tinggal di pegunungan tidak jauh dari Mekah sudah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Pasukan Hawazin dipimpin oleh Malik bin Auf. Ia membawa serta semua harta, wanita, dan anak-anak. Seorang tua bijaksana yang sudah buta, Duraid bin As-Sima bertanya, "Mengapa sampai harus membawa wanita, harta, dan anak-anak?" "Aku ingin setiap prajurit menjadi bersemangat karena tak ingin istri, anak, dan hartanya dirampas jika mereka kalah," jawab Malik bin Auf. "Wahai Malik, tidak pantas engkau membawa penduduk Hawazin ini ke tengah pasukan. Bawalah mereka pulang dan bertahanlah di tempat kita tinggal yang aman dan terlindung. Setelah itu, hadapilah orang-orang muslim dengan pasukan inti. Jika engkau menang, keluarga dan hartamu tetap aman. Jika engkau kalah, setidaknya harta dan keluargamu tetap terlindung." Namun, Malik tidak mau mendengar suara bijak ini. Ia bahkan mengusir Duraid dan berkata, "Aku tidak mau lagi nama Duraid bin As-Sima disebut-sebut."
Tanggal 6 Syawal tahun 8 Hijriah, Rasulullah SAW meninggalkan Mekah dengan 12.000 pasukan, termasuk 2.000 orang Mekah yang memeluk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Menjelang petang muncul seorang penunggang kuda. Ia melaporkan bahwa Hawazin membawa seluruh harta dan ternak mereka. Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda, "Itu adalah harta rampasan milik orang-orang Muslim besok hari jika Allah menghendakinya." Jumlah pasukan yang besar itu membuat sebagian prajurit Muslim berkata dengan bangga, "Kali ini kita tidak mungkin bisa dikalahkan." Sebuah pertanyaan yang keliru dan mengakibatkan bencana. Ketika Rasulullah SAW mendengar gerakan musuh di Taif, beliau mengirim mata-mata, yaitu seorang sahabat bernama Abdullah bin Abu Hadrod al-Aslami. Abdullah melakukan pengintaian dan membenarkan persiapan musuh. Sebagai persiapan, Rasulullah SAW meminjam 100 baju perang dan perangkat senjata kepada Sufyan bin Umayyah yang saat itu belum masuk Islam. Maka dari itu, Rasulullah dengan taktik perangnya mempersiapkan untuk menghadapi musuh. Malam Rabu tanggal 10 Syawal, pasukan Muslim tiba di lembah Hunain. Namun diam-diam Malik bin Auf dan pasukannya sudah tiba lebih dulu di sana. Malik menyusupkan pasukannya di tengah kegelapan malam. Ia menyebarkan mereka di setiap jalan masuk, ceruk tersembunyi, dan celah-celah bukit. Selepas sholat subuh, Rasulullah SAW menyerahkan bendera dan membagi-bagikan tugas kepada setiap komandan. Setelah itu beliau memerintahkan agar pasukan Muslim berangkat. Tiba-tiba saja di dalam keremangan subuh, serangan panah yang gencar dan serentak datang seperti hujan. Pasukan musuh membuka serangan, mereka menyerbu, turun didahului oleh seorang laki-laki yang menunggang unta merah. Ia membawa bendera hitam di ujung tombaknya. Setiap kali menemui seorang Muslim, tombak itu dihantamkannya kuat-kuat. Maka tanpa terkendalikan lagi, pasukan Muslim lari kocar-kacir. Perasaan takut dan gentar begitu kuat menghantui perasaan mereka, sehingga mereka lari tanpa menghiraukan teman-temannya lagi. Abu Sufyan yang baru saja dikalahkan saat Fatu Makkah tersenyum sambil berkata, "Mereka tidak berhenti lari sebelum sampai ke laut." Beberapa orang Mekah yang baru masuk Islam seperti Su'aibah bin Utsman berkata, "Sekarang aku dapat membalas Muhammad. Dulu ia yang membunuh ayahku pada perang Uhud." Qalada bin Hanbal berkata, "Sekarang sihir Muhammad sudah tidak mempan lagi." Rasulullah SAW yang saat itu duduk di atas keledai putihnya menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Ketika semua pengikutnya berlarian mundur, beliau tetap di tempat ditemani beberapa sahabatnya. Beliau memanggil-manggil orang yang berlarian. "Hai orang-orang, kamu mau kemana? Mau kemana? Aku adalah Rasulullah. Aku adalah Muhammad bin Abdullah." Namun, orang-orang tidak peduli, sebab yang mereka pikirkan hanya menyelamatkan diri sendiri. Saat itu, Abu Sufyan memegang tali kekang keledai dari Rasulullah SAW dan Abbas memegangi pelananya agar keledai Rasulullah SAW itu tidak melarikan diri karena ketakutan. Rasulullah SAW turun dari keledainya dan berdoa, "Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu." Selesai Rasulullah SAW berdoa, memerintahkan pamannya Abbas untuk memanggil para prajurit. Abbas adalah laki-laki bersuara lantang, kemudian ia menyeru, "Manakah saudara-saudara Ansor yang telah memberi tempat dan pertolongan? Manakah saudara-saudara Muhajirin yang telah berikrar di bawah pohon? Kemarilah saudara-saudara, Rasulullah SAW masih hidup." Di kemudian hari,
Abbas menuturkan pengalamannya itu. Demi Allah, seakan-akan perasaan mereka saat mendengar teriakan ini seperti perasaan seekor induk sapi terhadap anaknya. Suara Abbas menggema berulang-ulang ke seluruh lembah. Terjadilah mujizat Allah, orang-orang Ansor yang diingatkan akan baiat Aqobah segera teringat pada sosok Rasulullah SAW dan janji mereka untuk melindungi beliau. Mendengar nama Rasulullah SAW, orang-orang muhajirin teringat bahwa mereka telah berjuang begitu bersusah payah bersama beliau. Kehormatan mereka tersentuh, sehingga dengan penuh semangat, orang-orang muhajirin dan ansor berseru di segala penjuru. Labaik, labaik, kami datang, kami datang. Sekelompok pasukan muslim berdatangan ke tempat Rasulullah SAW berada dan bertempur dengan dahsyat. Alangkah beratnya menahan serbuan musuh yang sudah diambang kemenangan. Melihat para sahabatnya memberikan perlawanan sengit dengan semangat yang makin melambung, Rasulullah SAW pun bersabda, "Sekarang pertempuran benar-benar berkobar. Allah SWT tidak menyalahi janji kepada Rasulnya." Rasulullah SAW menyebarkan segenggam kerikil pada musuh sambil bersabda, "Wajah, wajah buruk." Tidak lama kemudian pasukan musuh terpukul berantakan. Mereka lari meninggalkan semua istri, anak, dan harta mereka. 70 musuh terbunuh, sebanyak 6.000 tawanan, 22.000 unta, 40.000 kambing, dan 4.000 ukiah perak direbut kaum muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pasukan muslim terus mengejar musuh sampai ke atas. Di tempat ini Hawazin dihancurkan sama sekali. Duraid si buta juga terbunuh. Malik bin Auf lari ke dalam kota Taif dan berlindung di sana. Dalam perang Hunain ini, Abu Sufyan sedang memegang tali kekang kuda Rasulullah SAW. Ketika pasukan muslim kocar-kacir, Abu Sufyan bersiap untuk syahid dengan tangan kanan menangkis serangan lawan dan tangan kiri memegang tali kekang. Setelah pasukan muslim balik memukul, Rasulullah SAW menatap Abu Sufyan berlama-lama seraya berkata, "Oh saudaraku Abu Sufyan bin Harits." Mendengar Rasulullah SAW mengatakan itu, Abu Sufyan menangis haru dan air matanya membasahi kaki Rasulullah SAW. Terharu ya, Abu Sufyan yang begitu dulu memusuhi baginda Nabi besar kita, sekarang sudah memeluk Islam dengan sekuat tenaga, ingin sekali mati syahid. Saat itu turunlah firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak. Karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Surat At-Taubah, surat 9, ayat 25. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya. Dan Allah melimpahkan bencana kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Surat At-Taubah, surat 9, ayat 26. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pasukan muslim mengepung kota Taif. Mereka kemudian menyerang dan menjanik dan tang. Tang ini berbentuk seperti rumah kura-kura yang besar. Para prajurit maju dan dengan sengaja berlindung di bawahnya untuk mengebor dinding. Namun musuh yang cerdik menuangkan besi panas hingga tang itu terbakar. Pertempuran keras merebut benteng tidak berhasil. Rasulullah SAW memakai cara lain.
Beliau memerintahkan agar kebun kurma dan anggur Taif yang terkenal itu dibakar dan ditebang. Namun, karena pihak musuh memohon agar beliau tidak melakukan itu, Rasulullah SAW pun membatalkan perintahnya. Beliau juga berkata kepada musuh, "Siapapun yang turun dari benteng dan datang ke sini, maka dia bebas." Maka 20 orang pun turun dan bergabung dengan pasukan muslim. Dari merekalah Rasulullah SAW mengetahui bahwa musuh mempunyai persediaan makanan yang cukup untuk bertempur. Bertempur berbulan-bulan, pasukan musuh tadi mempunyai persediaan makanan yang cukup. Karena itu, beliau memutuskan untuk menarik mundur pasukannya. Salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, berdoalah bagi kemalangan orang-orang Bani Thaqif di Taif." Namun Rasulullah SAW yang bijak dan penyayang malah berdoa, "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada penduduk Thaqif dan berkailah mereka." Karena pengepungan akan berlangsung lama, Naufal bin Muawiyah memberi saran kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah SAW, mereka itu seperti serigala di dalam lubangnya. Apabila engkau terus menungguinya, tentu akhirnya engkau dapat mengambilnya. Namun, ia pun tidak seberapa berbahaya jika engkau tinggalkan." Mengembalikan tawanan Taif. Rasulullah SAW dan para sahabatnya meninggalkan kota Taif. Di Ji'rona, mereka berhenti untuk membagikan harta rampasan dan para tawanan perang. Di antara para tawanan ada seorang wanita tua yang berkata kepada para sahabatnya, "Kamu tahu bahwa aku masih saudara sesusuan dengan pemimpin kamu itu?" Setelah setengah tidak percaya, mereka membawa wanita itu ke hadapan Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW segera mengenalinya walaupun sudah begitu lama tidak bertemu dengan wanita tua itu. Dia adalah Syaimah binti Al-Harits, putri Halimah As-Sa'diyah, ibu susuan Rasulullah SAW. Rasulullah segera menghamparkan jubahnya dan mempersilahkan Syaimah duduk di situ. Ketika beliau bertanya kepada dia ingin tinggal bersama beliau, Syaimah lebih memilih pulang kembali ke kabilahnya. Maka Rasulullah SAW pun membebaskan Syaimah. Setelah itu datanglah para utusan dari Bani Hawazin. Mereka meminta agar Rasulullah SAW memulangkan harta, wanita, dan anak-anak yang tertawan. Rasulullah SAW di antara para tawanan itu terdapat juga bibi-bibimu dari pihak ayah dan ibu-ibu yang dulu pernah memeliharamu. Jika sekiranya kami menyusui Haris bin Abi Shimr atau Nu'man bin Al-Munzir, kemudian ia datang melihat keadaan kami seperti yang kami alami sekarang ini, tentu kami manfaatkan dan kami minta belas kasihnya. Konon pula engkau yang sudah mendapat pengasuhan yang terbaik. Para utusan ini mengingatkan bahwa ketika kecil dulu, Rasulullah SAW pernah dirawat di lingkungan mereka. Hati Rasulullah SAW yang penyayang amat terharu mendengarnya. Tahu berterima kasih dan mengingat budi orang lain sudah menjadi bawaan sifat Rasulullah SAW. Beliau pun bertanya, "Anak-anak dan istri-istri kamu ataukah harta kamu yang lebih kamu sukai?" "Rasulullah, kami disuruh memilih antara harta dan sanak keluarga kami. Mengembalikan istri-istri dan anak-anak kami tentu lebih kami sukai." Di hadapan pasukannya, Rasulullah SAW mengumumkan bahwa beliau dan keluarganya melepaskan anak-anak dan kaum wanita Hawazin. Melihat itu, serentak para sahabat pun segera melepaskan para tawanan dengan berkata, "Apa yang ada pada kami sarankan kepada Rasulullah SAW." Rasulullah SAW akhirnya menaklukkan Taif dengan cara sederhana. Beliau menawarkan kepada Malik bin Auf untuk masuk Islam dan seluruh keluarga serta hartanya akan dikembalikan. Ditambah 100 ekor unta. Akhirnya pemimpin pasukan musuh di perang Hunain itu
memeluk Islam diikuti kaumnya. Alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan kita pada hari ini kita bisa mengambil ibrah untuk mengikuti apa yang Rasulullah telah jalankan. Walaupun dalam perang yang begitu sangat mengerikan, namun Rasul tetap sabar, berdoa, dan mempunyai rasa kasih sayangnya, mempunyai sifat terima kasih, sehingga tetap membebaskan apa yang menjadi tawanannya dan musuh disuruh memilih. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Kita berjumpa lagi dengan bab berikutnya esok hari. Semoga semuanya selalu mempelajari, menjadikan ibrah apa yang Umi Nini sampaikan, sehingga kita meningkat cinta kasih kita kepada Rasulullah Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan kita bersolawat, mengikuti tuntunannya, menaati sunnah-sunnahnya, menjalankan tuntunan dan sunnahnya. Insya Allah kelak di hari kiamat, kalian semua yang cinta kepada Rasulullah dan taat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.